Upaya menjaga ketahanan pangan di Bali memerlukan integrasi yang sangat kuat dari hulu sampai ke hilir demi membangun pertanian yang inklusif. Produsen bibit, petani, pedagang, dan pemerintahan harus bahu-membahu bersinergi untuk menjaga ketahanan pangan di Bali. Gede Sedana, Rektor Universitas Dwi Jendra mengatakan pembangunan pertanian harus memperhatikan faktor produksi yang mencakup pengadaan benih dan juga bibit. Ketahanan pangan di sini tidak semata-mata soal beras. Pangan-pangan yang lain yang mengandung protein seperti ternak maupun ikan turut diperlukan. Oleh karena itu, faktor produksi ini harus disiapkan di awal seperti penyiapan bibit. Bibitnya harus unggul, begitu juga dengan penyiapan benih. Benih yang disiapkan juga harus berkualitas unggul. Agar bibit dan benih ini bagus, harus ada sentuhan-sentuhan teknologi. Sektor pertanian tidak bisa dipandang dari sudut pertaniannya saja. Berbicara tentang produksi pertanian, bibit benih kemudian pupuk perlu disediakan. Hal ini tidak bisa dilakukan petani secara mandiri. Ada pihak luar yang mendukung, yaitu industri penghasil bibit maupun benih, sehingga petani lebih mudah mengolahnya yang membuat ketahanan pangan ini aman dan semakin kuat. Jadi industri-industri yang mendukung sektor pertanian ini lebih dikuatkan sehingga para petani itu gampang mengolah pertanian. Dari hulu ke hilir dijaga, semua melakukan peran masing-masing. Pihak yang menjual benih maupun yang memproduksi benih atau bibit tidak semata-mata menjual. Semestinya industri yang dahulu memproduksi sarana produksi yang menjual bibit agar mentransfer teknologinya kepada petani, bagaimana cara berteknologi yang berkaitan dengan bibitnya, apakah itu bibit tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Pihaknya menginginkan bahwa integrasi yang terjadi dari hulu sampai hilir adalah inklusif, tidak eksklusif. Di hilir ada industri pengolahan, industri pengangkutan. Pemasaran ini tidak boleh pula eksklusif. Nanti jika ada industri pemasaran yang bersedia membeli produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, pengelola atau pelaku industri ini akan langsung datang kepada petani. Nah, sehingga saya menginginkan bahwa integrasi yang terjadi dari hulu sampai hilir ini adalah inklusif, tidak eksklusif. Misalnya tugas tadi industri itu. Kemudian di hilir ada industri pengolahan, industri pengangkutan, ada pemasaran. Ini tidak boleh eksklusif. Jadi memang benar. Jadi kalau misalnya ada industri pemasaran yang mau membeli produk-produk dihasilkan petani, maka yang namanya pengelola industri ini, jadi pelaku industri ini, dia datang ke petani. Saya butuh produk pertanian yang kualitasnya, grade-nya A. Yang seperti apa grade A itu? Nah, itu dikasih tahu petani, sehingga petani memproduksi itu. Nah, kemudian petani harus dikasih tahu lagi bagaimana cara menghasilkan grade itu. Jadi memang harus. Jadi tugasnya itu tidak hanya membeli. Oh, kalau sudah ada produk, akhirnya hanya sedikit yang Saputra, Bali TV.